Assalamualaikum teman-teman, terima kasih udah klik video ini. Secara tidak langsung teman-teman udah bantu aku mengembangkan channel ini dan bikin aku tambah semangat buat video lagi. Sebelumnya aku minta maaf ke teman-teman karena baru aja upload video, karena kemarin aku posisinya lagi kurang sehat, terus juga banyak kerjaan, jadi baru hari ini bisa menyelesaikan tugas negara ini. Hari ini aku mau bikin tutorial lagi karena melihat respon teman-teman di video aku sebelumnya memang lumayan bagus. Jadi aku mau bikin tutorial lagi untuk strap masker yang super cute kayak gini. Ini lumayan best seller di aku. Dan ini aku juga spill beberapa warna yang udah pernah aku bikin. Semoga bisa jadi referensi dan videonya bermanfaat. Kita langsung aja ya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke videonya, aku kenalin dulu bahan-bahannya. Yang pertama di sini ada tali gembul ukuran 55 cm, udah aku potong. Terus stopper ukuran small, di sini 14 mm. Lanjut aku juga sediakan per 2 buah. Nah, untuk pernya ini ukuran 4,5. Terus aku potong stringing cable masing-masing ukuran 15 cm, 2 pieces. Yang paling penting juga aku sudah sediakan kodokan, dan untuk kodokan ini aku nggak tahu ada ukurannya atau enggak. Kalau teman-teman tahu, komen di bawah ya. Untuk menahan kodokannya aku sediakan stopper lada atau stopper merica ukuran 2,5 mm. Ada juga paku pentul ukuran 3 cm, aku pakai 7 pieces. Terus kokot udang, untuk kokot udangnya ukuran 14. Dan di sini ada beberapa mod, terus manik-manik juga. Ini ada bermacam-macam, nanti buat aku rangkai. Aku spill satu-satu. Yang pertama ini ada bunga ivory. Untuk bunga ivory-nya aku pakai 6 pieces. Terus ini aku nggak tahu namanya apa, yang jelas itu lucu. Jadi aku check out kemarin. Terus ada kristal ceko. Terus ini ada apa namanya? Mutiara sintetis ukuran 4 mm. Terus di sini juga aku sediain ada kelopak bunga. Ini untuk juntayan di bagian talinya di atas. Terus ini kristal ceko warna ungu yang dove. Terus ini juga kristal ceko juga, tapi ini ukuran 4 mm warna bening atau clear. Terus apa lagi ya? Udah ya kayaknya. Nah, yang terakhir ada ring besi. Untuk ring besi ini ukuran diameternya 6 mm. Oke, sekarang kita ke tutorialnya. Yang pertama, kita ambil dulu tali gembul. Terus biasanya supaya lebih aman, itu bagian ujungnya aku bakar supaya dia tetap rapi, stay. Jadi nggak, kalau ketarik-tarik itu aman. Sekarang tinggal kita pasangin stopper. Nah, untuk pemasangan stopper ini gampang banget. Jadi cuman tinggal dimasukin aja, tapi jangan lupa untuk bagian atas stoppernya itu harus ditekan. Oke, mudah banget ya teman-teman. Kita lanjut ke bagian per. Nah, untuk per ini lumayan tricky dan agak lama masangnya. Jadi ini aku udah selesaiin satu, kita lanjut yang sebelahnya ya. Oke, pertama-tama pastikan dulu per yang teman-teman pakai itu diameternya lebih besar daripada tali gembulnya. Biasanya aku pakai ukuran 4,5, tapi kalau teman-teman pakai ukuran 4,2 itu masih bisa. Di bawah itu aku nggak saranin ya teman-teman. Nah, untuk cara pemasangan pernya, teman-teman langsung simak aja. Ini aku jepit tadi bagian ujung pernya, satu garis aja. Habis dijepit, kita ketengahin, baru kita dorong ke bagian dalam supaya nggak kelihatan. Jadi dia terlihat lebih rapi ya teman-teman. Nah, terus ini bagian atasnya tinggal aku rapihin supaya dia lurus ke depan, nggak miring. Dan finally, per kita udah siap. Nah, jadi ini udah selesai untuk bagian tali. Kita lanjut lagi ngerangkai stringing cable. Nah, kita pakai stringing cable ukuran 15 cm. Nah, ini aku udah potong. Sebenarnya 15 cm itu sangat-sangat kepanjangan, tapi aku tipe yang nggak bisa kalau misalnya stringing cable itu pas-pasan.
makanya aku lebihin. Kalau teman-teman mau ngirit, mungkin di ukuran 10 cm juga udah bisa. Baik teman-teman, pertama-tama kita masukin dulu stopper lada. Kalau udah, tinggal kita jepit kayak gini. Nah, untuk bagian atasnya biasanya aku lengkungin jadi kayak huruf R kecil gitu. Fungsinya untuk bantu-bantu stopper lada aja sih, supaya simpulnya itu kayak lebih besar, jadi kodokannya juga nggak mudah lepas. Oke, kayak gini ya teman-teman. Next, baru kita masukin kodokannya. Oh iya teman-teman, sekedar info untuk semua bahan yang aku gunakan di video kali ini itu sudah aku cantumin link pembeliannya di deskripsi video. Jadi teman-teman tinggal klik aja ya. Insya Allah semua toko yang aku rekomendasiin itu udah yang termurah versi aku. Oke teman-teman, ini aku udah mulai merangkai untuk bunganya dulu ya. Jadi ini aku pakai paku pentul yang ukuran 3 cm. Terus aku masukin kristal ceko yang ukuran 4 sama bunga ivorinya. Nah, terus baru aku pelintir bagian ujung paku pentulnya kayak gini. Nah, lakukan terus sampai kita dapat 3 buah bunga ya. Jadi dalam satu rangkaian stringing cable itu aku pakai 3 buah bunga ivori kayak gini. Gunanya untuk mempercantik aja nanti di bagian tengahnya, jadi kayak dia tuh kayak timbul gitu bunganya, pokoknya cantik banget. Teman-teman ikuti aja stepnya kayak gini ya. Nah, kalau misalnya renggang kayak gitu tinggal teman-teman jepit pakai tang penjepit ya. Oke teman-teman, dan ini yang terakhir untuk satu sisi. Jadi satu sisi itu kita bikin 3 bunga. Jadi nanti yang sebelahnya kita bikin 3 bunga lagi untuk rangkaian stringing cable-nya. Nah, cukup mudah ya teman-teman. Oh iya, aku minta maaf karena mungkin video aku kali ini kurang maksimal. Kameranya juga kadang suka ngeblur kayak gitu, tapi semoga tetap bisa dipahami ya teman-teman. Berhubung juga ini kali pertama aku bikin video di malam hari, jadi aku masih belum terlalu ngerti masalah pencahayaannya, ini juga minim banget. Semoga teman-teman bisa memakluminya ya. Perkara bunga-bungaan udah selesai, kita lanjut ngerangkai bagian stringing cable-nya tadi. Jadi yang pertama aku masukin mutiara sintetis yang ukuran 4 mm, itu yang harganya ekonomis banget. Kita lanjut pakai kristal ceko warna ungu ukuran 8 mm, baru pakai manik yang besar, terus kristal ceko lagi, baru pakai mutiara sintetis lagi. Pokoknya kayak diselang-seling gitu ya teman-teman. Jadi saran aku nih ya, kalau misalnya teman-teman ngerangkai bagian permanik-manikan kayak gini, itu usahakan teman-teman bermain dengan perpaduan manik-maniknya. Jangan sampai teman-teman pakai semua maniknya yang premium, atau jangan juga teman-teman pakai semua maniknya yang standar atau yang murah gitulah ya kasarnya. Soalnya kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman pakai yang premium semuanya, kita harus angkat harga jualnya karena memang modal yang kita pakai kan juga lebih tinggi gitu loh teman-teman. Sedangkan kadang nih ya, pasarannya itu harganya nggak ada sampai yang segitu, atau misalnya kita nggak rugi tapi keuntungan kita jadi berkurang. Atau sebaliknya, misalnya teman-teman pakai bahan-bahan yang harganya standar semuanya. Misalkan dalam satu rangkaian itu teman-teman cuma pakai mutiara sintetis aja, semuanya pakai itu. Walaupun mungkin teman-teman bermain di warna atau misalnya ukurannya kayak besar kecil, itu belum cukup untuk bikin produk kalian terlihat lebih menarik. Aku bukan bilang gak bagus, tapi mungkin kurang menarik aja. Jadi alangkah baiknya ketika teman-teman bikin suatu produk itu kombinasiin bahannya antara yang harganya lebih standar dan yang lebih mahal. Supaya apa? Supaya modal kita gak terlalu tinggi dan juga gak terlalu rendah. Jadi kita gampang ngatur harga jualnya. Dan yang kedua, kenapa harus dikombinasiin? Karena biasanya fokus customer itu hanya akan melihat bahan yang premiumnya aja tanpa menghiraukan bahan yang standar tadi. Intinya produk yang kita jual itu akan terkesan lebih menarik dan terlihat lebih mewah. Makanya kalau teman-teman lihat di rangkaian aku yang ini, itu ada kan manik yang paling besar. Nah itu harganya memang lebih mahal daripada yang lain. Jadi aku pakainya cuma 1 atau 2 aja, ya hitung-hitung ngirit lah ya. Tapi dengan adanya manik itu, akhirnya rangkaian aku terlihat lebih bagus, lebih cantik dan lebih cute gitu. Kayak
kayak manis aja kelihatannya. Oke teman-teman, kira-kira bisa difaham ya. Intinya di sini aku nggak ada bermaksud untuk merendahkan pihak manapun. Dalam artian jika di antara teman-teman ada yang pakai bahannya standar, semuanya tuh nggak ada masalah sama sekali. Aku cuma mau berbagi pandangan aku tentang bagaimana caranya memilah dan mengkombinasikan bahan. Aku cuma mau meluruskan ini, jadi buat teman-teman yang mungkin ada yang tidak sependapat dengan saran aku tadi, aku sangat mengerti itu dan aku minta maaf. Tapi jika ada yang terinspirasi atau mungkin bisa mengaplikasikannya ketika membuat produk juga, aku sangat-sangat berterima kasih. Intinya semoga tidak ada pihak yang tersinggung. Kalau di antara teman-teman ada yang punya saran atau tips and trick juga tentang cara membuat strap masker, silahkan komen di kolom komentar karena aku juga mau tahu. Semoga channel ini bisa jadi ajang berbagi dan tempat kita untuk bertukar pikiran bagi teman-teman yang senang berkarya. Oke teman-teman, ini sebenarnya rangkaian aku udah jadi, tapi untuk bagian ujungnya yang lebihan tadi itu harus aku potong lebih pendek lagi. Nah jadi ini tipsnya, kalau misalnya memotong bagian ujungnya itu supaya mudah dimasukin ke dalam maniknya, itu harus sependek mungkin supaya nggak kesulitan kayak aku tadi. Kan aku tadi perlu dorong-dorong, bahkan pakai tang juga nggak bisa, jadi harus dipotong lagi gitu ya teman-teman. Oke, untuk merangkai stringing cable part 2 ini aku cepetin. Ini merangkai yang sisi sebelahnya, ini udah jadi ya. Oh iya, itu tangan aku tuh hitam-hitam. Sebenarnya ini gara-gara ini tang. Jadi beberapa hari kemarin tang aku itu pada seret semua. Jadi dipakainya kayak keras-keras banget. Makanya akhirnya aku minyakin di bagian bulatannya itu dan ternyata berhasil dong. Semua tang aku jadi sekarang lebih mudah digunain. Baik teman-teman, karena semua bagiannya sudah siap, sekarang kita tinggal satukan semua bagian strap maskernya. Di sini aku pakai ring penyambung. Nah, biasanya ring penyambung ini adalah bagian strap masker yang paling rentan lepas. Jadi teman-teman lakukan step seperti ini ya supaya rangkaiannya lebih kuat. Alhamdulillah setelah menggunakan cara ini, strap masker aku itu jarang banget yang namanya lepas di bagian ring penyambungnya, karena sudah kita double kan, udah kita jadiin kayak dua gitu bagian ring besinya, jadi dijamin udah kokoh dan kuat. Lanjut kita tinggal sambungin bagian rangkaian maniknya tadi sama kokot udang. Dan strap masker kita udah hampir jadi. Untuk sisi sebelahnya teman-teman nanti tinggal ikuti step yang sama dengan ini. Mungkin di video ini nanti aku cepetin aja supaya nggak terlalu makan waktu banyak ya teman-teman. Oke teman-teman, ini aku udah selesai ngerangkai semua bagiannya. Jadi tadi yang sisi satunya juga udah aku satuin. Sekarang aku mau bikin juntayan aja di bagian ujung talinya untuk mempercantik. Teman-teman kalau mau skip bagian ini juga bisa ya. Untuk bikin juntayannya ini gampang banget ya teman-teman. Kita cuma butuh paku pentul 1, kristal ceko, sama kelopak bunga yang kayak gini. Nah terus teman-teman satuin jadi satu dengan cara dipelintir kayak gini. Tuh mudah ya, ini stepnya kurang lebih sama kayak yang bunga ivory di awal tadi. Terus tinggal kita sambung pakai ring penyambung ke bagian talinya dan selesai. Cukup mudah ya teman-teman tutorial kali ini. Jadi cara bikinnya itu sebenarnya nggak jauh beda dari tutorial aku yang sebelumnya, cuman mungkin perpaduan manik sama ada sedikit aksennya aja yang aku tambahin, jadi kayak lebih rame aja. Sisanya itu sama step by stepnya. Kalau misalnya di video ini kurang jelas, teman-teman bisa tonton di video aku sebelumnya karena step-step dasarnya itu banyak yang sama ya. Oke, untuk tutorial kali ini udah dulu. Terima kasih banyak untuk yang udah nonton sampai di detik ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.